Halo anak-anak, kembali lagi dalam video ibu, yaitu video belajar matematika. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai aplikasi barisan dan deret bilangan. Aplikasi ini ada 4, diantaranya yang pertama adalah pertumbuhan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan di sini adalah kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Peristiwa yang termasuk dalam pertumbuhan adalah pertambahan penduduk dan perhitungan bunga majemuk. Pertumbuhan dalam pembahasan ini adalah pertumbuhan eksponensial, yaitu pertumbuhan menurut deret ukur atau geometri. Pertumbuhan selalu bertambah dengan suatu persentase yang tetap dengan jangka waktu tertentu. Nah, anak-anak, rumus umum nilai benda setelah T tahun, dengan kata lain, rumus dari pertumbuhan adalah HT sama dengan H dikalikan dengan 1 ditambah R dipangkatkan T. Dengan keterangan, HT adalah nilai benda setelah T. H adalah nilai awal benda. R adalah tingkat pertumbuhan per satuan waktu, dan T adalah jangka waktu. Nah, untuk soal pertumbuhan, untuk contoh soalnya, perhatikan pada tahun 2001 penduduk suatu negara tercatat 25 juta jiwa. Jika tingkat pertumbuhannya mencapai 3% per tahun, tentukan jumlah penduduk di negara tersebut pada tahun 2021. Baik, untuk penyelesaiannya, pertama tentunya kalian harus menentukan apa yang diketahui pada soal. Oke, di sini yang diketahui adalah H sama dengan 25 juta, itu adalah nilai awal. Kemudian R-nya 3%, itu sama dengan 0,03 per tahun, ini adalah tingkat pertumbuhannya. Kemudian T-nya adalah 20 tahun, yaitu jangka waktu. Bisa dihitung dari tahun 2001 sampai 2021, itu ada 20 tahun. Nah, dari apa yang diketahui itu dapat kita peroleh jumlah penduduk pada tahun 2021 adalah kita menggunakan rumus pertumbuhan yang tadi ya. Kemudian kita substitusikan T itu 20, kemudian H-nya 25 juta, R-nya 0,03. Kemudian kita operasikan sehingga diperoleh 25 juta dikalikan dengan 1,03 dipangkatkan 20. Dioperasikan sehingga kita peroleh pangkatnya itu jadinya 1,8061. Kemudian dikalikan dengan 25 juta diperoleh hasil akhir 45.152.500. Jadi dapat kita simpulkan jumlah penduduk pada tahun 2021 adalah 45.152.500 jiwa. Baik anak-anak, untuk aplikasi yang kedua adalah peluruhan. Yang dimaksud dengan peluruhan adalah penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Peristiwa yang termasuk dalam peluruhan adalah peluruhan zat radioaktif dan penurunan harga barang. Peluruhan dalam pembahasan ini adalah peluruhan eksponensial, yaitu peluruhan menurut deret ukur atau geometri.
Peluruhan selalu berkurang dengan suatu persentase yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Nah, anak-anak, rumus umum nilai benda setelah T tahun adalah, dengan kata lain, rumus dari peluruhan adalah HT sama dengan H dikalikan dengan 1 dikurangi R dipangkatkan dengan T. Dengan keterangan HT adalah nilai benda setelah T tahun. Kemudian H adalah nilai awal benda. Kemudian R adalah tingkat peluruhan. Dan T adalah jangka waktu atau periode ya. Nah, untuk contoh soal dari peluruhan, perhatikan. Diketahui harga beli sebuah sepeda motor 15 juta rupiah dan harga jualnya menurun sebesar 10% setiap tahun. Tentukan harga jual sepeda motor setelah pemakaian selama 5 tahun. Nah, untuk penyelesaian jenis soal ini, pertama, sama seperti sebelumnya, tentukan apa yang diketahui dulu, yaitu H atau nilai awalnya adalah 15 juta rupiah. Kemudian R-nya 10% itu sama dengan 0,1 per tahun, itu adalah tingkat peluruhannya. Kemudian T adalah 5 tahun. Ini adalah jangka waktunya ya. Nah, dari apa yang diketahui itu dapat kita peroleh harga jual sepeda motor setelah pemakaian selama 5 tahun adalah, kita gunakan rumus peluruhan. Kemudian kita substitusikan. T-nya itu adalah 5, hanya 15 juta, dan R-nya 0,1. Nah, setelah itu kita operasikan menjadi 15 juta dikalikan dengan 0,9 dipangkatkan 5. Kemudian kita pangkatkan terlebih dahulu, diperoleh 15 juta dikalikan dengan 0,5905. Dan hasil akhirnya diperoleh 8.857.500. Jadi, harga jual sepeda motor setelah pemakaian selama 5 tahun sebesar Rp8.857.500. Baik anak-anak, kemudian untuk aplikasi yang ketiga adalah bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung atas jumlah pinjaman pokok ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya. Jika kalian menyimpan uang di sebuah bank dan bunga yang diperoleh setiap akhir periode tidak kalian ambil, bunga tersebut akan bersama-sama modal menjadi modal baru yang akan berbunga pada periode berikutnya. Uang yang dibungakan dengan bunga majemuk akan bertambah sebagaimana pertumbuhan. Nah, anak-anak, nilai uang setelah T periode dapat kita rumuskan, atau rumus dari bunga majemuk antara lain MT sama dengan M dikalikan dengan 1 ditambahkan dengan I dipangkatkan T. Nah, untuk keterangannya, MT itu adalah nilai modal setelah periode T. Kemudian M adalah nilai modal awal. Kemudian I adalah suku bunga. Dan yang terakhir T adalah jangka waktu. Nah, anak-anak, untuk contoh soal dari bunga majemuk, perhatikan. Modal sebesar 4 juta rupiah ditabung dengan suku bunga majemuk 5% per tahun.
Tentukan besar modal setelah 4 tahun. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita jabarkan dulu apa yang diketahui, yaitu M-nya adalah 4 juta rupiah, itu adalah modal awal. Kemudian I-nya adalah 5%, ini sama dengan 0,05 per tahun, ini adalah suku bunga. Kemudian T atau jangka waktunya adalah 4 tahun. Nah, kemudian dari apa yang diketahui ini dapat kita peroleh besar modal setelah 4 tahun adalah, kita masuk ke rumus bunga majemuk. Kemudian kita substitusikan, T-nya adalah 4, M-nya adalah 4 juta, kemudian I-nya 0,05. Kemudian kita operasikan, sehingga diperoleh 4 juta dikali dengan 1,05 dipangkatkan 4. Kita pangkatkan terlebih dahulu, diperoleh 4 juta dikalikan dengan 1,2155, sehingga hasil akhirnya 4.862.000. Jadi dapat kita simpulkan besar modal setelah 4 tahun adalah 4.862.000 rupiah. Baik anak-anak, untuk aplikasi yang terakhir adalah anuitas. Untuk anuitas ini akan Ibu bahas pada video selanjutnya ya. Nah anak-anak, sekian materi yang Ibu sampaikan, semoga bisa kalian pahami dengan baik. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih.